Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita lanjutkan belajar fisika. Masukilah gerbang fisika. Siswa sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan soal pra UTBK tahun 2021. Untuk kasus yang pertama, sebuah benda itu yang saya gambarkan di sini merah ini dengan masanya 1 gram ditembakkan dengan kecepatan 200 meter per sekon mengenai troli yang diam yang masanya 99 gram. Kemudian nanti setelah benturan tumpukan tidak lentik sama sekali, sehingga ini akan naik ke atas. Nah, di sini cara menyelesaikannya adalah pertama dengan hukum kekekalan momentum, itu momentum awal, momentum sebelum sama dengan momentum sudah, sehingga di sini pada posisi trolinya 0, kemudian bergabung karena menyatu menjadi satu, tidak ada lenturan, hingga 1 ditambah 9, sehingga kecepatan ketemu 2. Berapa ketinggian diperoleh? Ketinggian itu akan tercapai ketika bola ini menggiling ke atas tetapi kemudian berhenti. Maka kita hukum kekekalan energi di posisi sebelum saat benturan selesai dan ketika naik ke atas sampai berhenti. Maka energi pertama, energi kinetik ditambah energi potensial pertama sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial kedua. Energi kinetik pertama itu kecepatannya ada tetapi ketinggiannya tidak ada, maka di sini 0. Kemudian pada kebutuhan kedua itu gantian kecepatannya tidak ada, energi potensial, maka kita mendapatkan kebutuhan H2. Jelas, jelaskan. Nah, sekarang yang kedua, saudara sekalian, perhatikan sebuah pernyataan yang berupa penjelasan yang panjang ini yang disukai di soal-soal tes SBMPTN ataupun UTBK sekarang. Nah, ketika sebuah bola pejal menggelinding ke bawah dengan sudut 37 derajat, kita ingat bola pejal itu berapa bilangannya, momen inersianya I2/5 mr², maka dengan bilangan Giroji K itu 2/5 dari gambar yang ini ada. Untuk menyelesaikannya adalah dengan kecepatan rumus cepat V sama dengan akar 2G plus 1 plus K, itu bilangan. Kalau percepatannya adalah A G sin dibagi 1 plus K, itu kan mudah. Sehingga pernyataan pertama ketemu 10 benar, rumus yang ada dipakai ini rumus cepat, nggak usah saya jabarkan. Dan energi kinetiknya adalah 40 Joule, ya kita hitung energi kinetik itu adalah ketika awal menggelinding kecepatannya berapa di bawah itu, atau di energi kinetik terakhir di bawah itu berapa. Kemudian berapa percepatan bola, gunakan persamaan ini tadi. Ini karena bolanya mengeliling bukan meluncur. Dan tenaga kinetiknya ketemu 140 Joule. Ini energi kinetiknya adalah energi rotasi ditambah translasi, yaitu sekitar di sini adalah 40 Joule. Ini tadi ini energi kinetiknya, energi kinetik rotasi sudah terhitung tadi, kinetik rotasi ditambah energi kinetik translasi. Jadi kecepatan di sini. Tidak 140 Joule. Jadi pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, pernyataan 3 benar, pernyataan 4 yang salah. 1, 2, 3 benar, jawabannya adalah A. Berikutnya siswa sekalian, sebuah batang beratnya 10 Newton berada di sini. Beratnya di sini gambarkan ini beratnya, kemudian ditarik dengan gaya ini F ini ketemu F nya di sini. Kemudian karena dikatakan seimbang, maka sigma torsi di X itu 0. Sehingga maka yang searah jarum jam itu adalah diambil T cos ini ambil sudut ini dari TF cos ya, TF cos, maka ini F cos 60 kali jarak antara X dan Y. Dikurangi beratnya di sini, beratnya di sini, berarti W itu berputar searah jarum jam, maka tapi dibalik dengan searah jarum W kalikan jaraknya adalah RW, sehingga kita mendapatkan gayanya seperti ini. Hati-hati di sini adalah yang penting paham terus. Dalam kasus penyelesaian ini adalah yang searah jarum jam itu malah negatif, tapi berlawanan positif itu adalah torsinya yang ada. Jadi persamaannya seperti itu. Oke. Jadi torsi ini yang mendominasi, jadi gambar-gambar yang mudah seperti ini. Saya lanjutkan siswa sekalian, sebuah persoalan yang ada di soal UMGN tahun 2008. Batang homogen diletakkan pada penumpu, kondisinya seperti gambar seperti ini. Nah, kemudian maka berapa besarnya torsi dengan pusatnya di titik A, di bawahnya A, maksudnya di dasar di A ini. Maka kita harus, kalau berapa torsi di sini, berarti titik tumpunya di sini. Tetapi gaya apa yang menyebabkan batang ini jadi berputar ketika torsi ini? Nah, kita lihat di sini. Ini ada tali.
sudutnya 45 derajat. Maka kita uraikan dulu sini, kalau ke kanan T cos, ke atas adalah T sin. Ke kanan T cos, ke bawah adalah T sin. Nah, kemudian berat batangnya di tengah ini, berat M ini beratnya di bawah ini. Ini ingat lihat kursornya ini ke bawah ini. Sehingga dengan demikian T sin 45 derajat itu sama dengan beratnya ini. T sin 45 derajat. Berarti yang menyebabkan ini yang penumpu ini bisa terguling ke kanan, itu berarti tarikan dari gaya T cos. Jadi T cos kalikan H, T cos kalikan H. Itu torsi di titik A ini di bagian dasar ini. Sehingga dikalikan H kalikan T cos. T cos itu kan tadi T sin-nya sama dengan W mg. Maka T cos itu kan T cos 45 kan sama dengan T sin 45, sehingga nanti di sini torsinya adalah ya tinggal mengalihkan saja H dikalikan T cos 45. Cos 45 sama dengan mg dibagi setengah akar 2. Berarti akhirnya mendapatkan nilai. Nanti coba kami buktikan. Kemudian untuk nomor 5. Untuk nomor 5 ini ada sebuah eksperimen. Saya menyukai soal yang grafik ini karena untuk UTBK yang belakangan ini banyak grafik yang menganalisa. Kalau melihat U ini ibaratnya energi potensial atau tenaga potensial. Nah, kita ambil titik yang X-nya 0,2. X-nya 0,2, U-nya atau tenaga potensial adalah 1. Maka kita gunakan rumus apa? Energi potensial itu sama dengan 1, sama dengan setengah K/E kuadrat. Dengan perincian U-nya 1 sudah ada Joule, kemudian K delta E kuadrat, delta E itu ya E itu 0,2 kuadrat, maka kita K. Kita ingat dalam gerak harmonis K itu adalah M omega kuadrat, M omega kuadrat. Dengan perincian M masanya ada, omega kuadrat karena ditanyakan periode berarti omega sendiri sama 2pi per T kuadrat. Sehingga kalau itu kamu masukkan persamaan, kamu hitung, nanti akan ketemu salah satu jawaban ini. Sekali lagi analisis grafik seperti itu, ketika X-nya adalah 0,2, energi potensialnya atau tenaga potensialnya adalah 1. Padahal energi potensial adalah setengah K delta E kuadrat atau E kuadrat. K, jangan lupa, kalau K konstan adalah sama dengan M omega kuadrat. Omega sendiri sama dengan 2pi per T, sehingga mendapatkan periode. Jelas siswa sekalian? Tidak ada yang tidak bisa siswaku sekalian. Berusaha, kalau berlatih dan doa itu akan menyebabkan kamu lebih mudah di dalam mencapai cita-citamu. Sekali lagi, tidak ada yang tidak bisa, yang penting berusaha dan doa. Semua dipasrahkan kepada Allah, tetapi bukan hanya pasrah, tetapi tetap berusaha. Berusaha dan pasrah kepada Allah, maka akan menghasilkan suatu karya atau produk yang luar biasa. Itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan latihan masuk perguruan tinggi. Berusahalah walaupun melihat soalnya begitu sulit, tetapi sulit itu bukan berarti tidak bisa. Lakukan dengan terbaik. Doa anak sekalian, semoga Allah memberikan kemudahan dalam kamu menggapai cita-citamu menjadi seorang ahli atau menjadi seorang yang bermanfaat bagi masyarakat kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.